Selamat bergabung. Selamat tergabung di Open Class TKA yang kedua, di mana untuk eh, pertemuan malam ini kita bahas lanjutan daripada soal. Nanti akan kita sambung dengan beberapa soal tambahan. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi dan untuk teman-teman yang beragama lain bisa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke, oke, langsung saja ya. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja untuk pembelajaran malam ini, yaitu kita kemarin sudah membahas sampai nomor 13. Setelah itu kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Soal nomor 14, Via membawa buah apel, duku, dan mangga masing-masing satu kantong plastik. Perbandingan ketiga buah tersebut 2:4:3. Artinya untuk apel 2, duku 4, mangga 3. Jika selisih berat apel dan mangga adalah 400 gram, maka pilihlah dua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar. Ya, oke. Jadi yang pertama kita lihat dulu miliknya apel berapa, miliknya mangga berapa. Jadi kalau kita tuliskan apel dibanding mangga itu tidak lain adalah apel itu miliknya ini. Berarti 2:3. Selisih, selisih otomatis dari yang besar dikurang yang kecil. Atau 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi 1 bagian itu nilainya sama dengan 400. Berarti untuk apel, apel kan 2 bagian. Apel itu ini apel ya. Berarti 2 kali 400 atau 800. Untuk mangga itu 3 bagian, berarti 3 kali 400 adalah 1.200. Nah, yang belum ada adalah duku. Duku adalah 4 kali 400, 1.600. Kalau kita jumlah ketiga buah tersebut 800 ditambah 1.200 ditambah 1.600 atau 3.600. Berarti untuk yang pertama itu benar. Yang kedua, berat mangga adalah 400 gram. Ya, kita lihat ini. Mangganya adalah 1.200. Berarti ini salah. Yang ketiga, jumlah berat apel dan mangga adalah 400 gram. Juga salah. Karena apel dan mangga harusnya 2, 2.000. Ya, berarti ini salah. Yang keempat, selisih berat duku dan mangga adalah 400 gram. Duku dan mangga berarti selisihnya 1.600 dikurangi 1.200 sama dengan 400 gram. Berarti benar. Jadi opsi nomor 14 itu pernyataan pertama dan pernyataan keempat.
Oke, silakan dipahami sebelum kita lanjut soal nomor 15. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung buka mic, nanti sekalian sharing. Oke, oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5, silakan yang punya jawaban. Tuh, sudah saya kasih merah ya. Berarti langsung saja kita bahas. Nomor 15, panitia perayaan bersih desa mengadakan acara jalan sehat. Acara tersebut diikuti oleh 100 peserta. Setiap peserta mendapatkan satu kupon. Nah, analisanya ini satu kupon. Terus pesertanya ada 100. Oke, lanjut. Kupon hanya bisa digunakan untuk mendapatkan satu hadiah. Nah, ini juga kita kasih tanda ya. Panitia menyediakan 3 hadiah utama, 50 hadiah hiburan. Terus pengundian akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama akan diundi 30 hadiah hiburan. Tahap kedua 20 hadiah hiburan. Dan tahap terakhir akan diundi hadiah utama. Peluang peserta jalan sehat memperoleh hadiah pada pengundian tahap kedua. Ya, jadi tadi yang pertama tadi kita tuliskan dulu ya. 100 peserta berarti ada 100 kupon. Karena satu peserta, satu kupon. Terus undian tahap satu diambil 30 hadiah. Berarti sisanya, sisa kupon adalah 70 kupon, tetapi tahap kedua akan diambil 20 hadi- hadiah. Karena yang ditanya pengundian tahap kedua, maka peluangnya tinggal dibagi 20, karena kita ada hadiahnya 20 per sisa kupon 70 atau 2/7. Ya, nolnya bisa dibagi ya. Dibagi 20 bagi 10 adalah 2, 70 dibagi 10 adalah 7. Sehingga jawabannya B, 2/7. Oke, silakan dipahami dan dicermati. Kalau sudah, nanti kita lanjut untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjut nomor 16. Nah, silakan dicoba kira-kira jawabannya yang mana. Silakan kirim ke kolom komentar.
Yuk, yang mana? Rekod pembelajaran tetap bisa diakses di YouTube ya. Nanti akan saya share. Oke, adakah yang sudah menemukan jawaban? Oke, satu orang sudah menjawab, dua orang. Oke, oke ya. Dan sudah banyak yang menjawab B. Kita cek bareng-bareng. Nomor 16. Panitia menyediakan 8 mobil yang terdiri dari mobil A dan mobil B untuk mengantar 40 peserta lomba. Setiap mobil A bisa mengantar 3 peserta, sedangkan mobil B bisa mengantar 7 peserta. Banyak mobil yang terpakai untuk mengantar peserta lomba. Berarti ini sebenarnya gampang ya. Kalian tinggal memadukan antara jumlah peserta pada mobil A dan jumlah peserta pada mobil B. Nah, ini yang kita inputkan di pilihan ganda. Oke, kita cek bareng-bareng. Dua mobil A berarti 2 kali 3 ditambah 6 mobil B berarti 6 kali 7. 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 7 adalah 42. Kalau di total 48. Padahal yang diantar hanya 40 peserta. Bisa kita abaikan, ya. Kita cari yang lain. Apakah ada yang lebih pas atau selisihnya lebih sedikit? Karena kalau 48 sebenarnya bisa kita hemat dengan mengurangi jumlah mobil A. Ya, sebenarnya kalau mau full kita menggunakan mobil B, kita bisa menggunakan 6 mobil B, itu sudah 6 kali 7, 42. 42 sudah bisa mengantar peserta lomba. Kita cek untuk opsi yang B. Berarti 4 kali 3 ditambah 4 kali 7. 4 kali 3 12. 4 kali 7 28. Kalau kita total 40. Berarti jawabannya yang B. Oke. Saya kira nomor 16 ini mudah ya. Lanjut kita hitung nomor 17. Yuk, kira-kira nomor 17 benar atau salah? Silakan.
Oke, ya benar. Ada yang ngomong benar ya. Kita coba bareng hitung bareng-bareng. Oke ya, dari sini ingat untuk menjawab median, langkah pertama kita adalah urutkan bilangan. Jadi, baik itu median atau modus, kita harus mengurutkan bilangan. Tapi kalau hanya menghitung rata-rata, datanya tidak perlu diurutkan. Cukup dihitung saja, selesai. Oke, oke, yang pertama kita urutkan dulu. Data ini kita urutkan ya. Data urut. Urutannya boleh dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Kita coba urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 65. Sudah kita urutkan, kita coret. Terus 70. Sebenarnya dicoret itu hanya untuk membantu kita mensortir. 75 dua kali. Terus 82 kali. 85 dua kali. Terakhir 90. Nah, dari sini kita ingat median itu adalah nilai tengah. Otomatis untuk mencari letak median itu adalah banyaknya data, berarti N plus 1 dibagi 2. Ya, N-nya itu banyaknya data. Karena nilainya ada 9 siswa, berarti 9 plus 1 bagi 2 sama dengan 5. Jadi letak median ada di data nomor 5. Kita tuliskan ini data satu, data 2, data 3, data 4, data 5. Ternyata benar bahwa mediannya ada di sini. Jadi jawabannya benar. Oke ya, kita bisa lanjut di nomor 18. Yuk silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Kira-kira jawaban yang benar yang mana?
Oke ya, kita bahas bareng. Kira-kira yang mana ini jawabannya? Ayo, kita cek bareng-bareng. Seorang karyawan menabung setiap bulan dengan besar nominal uang meningkat 50.000 setiap bulan. Jika tabungan bulan pertama adalah 500.000, maka total tabungan selama 1 tahun pertama adalah, artinya apa? Dia nabungnya selalu naik. Jadi kalau misalkan bulan pertama, saya tulis B1 ya, 500.000, maka bulan kedua dia naik, berarti 550.000. Bulan ketiga, berarti dia naik lagi, naik 50, berarti 600.000. Bulan keempat, naik 50. Bulan kelima, naik lagi. Nah, kalau kita hitung sampai 1 tahun, nah, berarti dia sampai bulan ke-12. Artinya apa? Terjadi kenaikan 50.000 sebanyak berapa bulan? Mulai dari bulan kedua sampai bulan ke-12. Ya, 50.000, terus naik lagi, dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan konsep apa? Barisan aritmatika, di mana setiap setiap sukunya memiliki selisih yang sama. Ini selisihnya berapa? Bedanya beda adalah 50.000. 500.000 itu apa? Itu adalah A atau suku pertama. Ya, jadi 500.000. Tinggal ditanyakan total tabungan selama 1 tahun pertama. Artinya apa? Kita disuruh mencari jumlah seluruhnya. Berarti hubungannya sama S12 atau 12/2, atau rumusnya ya, N/2 dalam kurung 2A plus N-1 kali B, atau kali beda. N-nya diganti 12, berarti 12/2. 2A berarti 2 kali 500.000 ditambah N-1, yaitu 12-1 dikali 50.000. 6, ini 1 juta, ditambah 11 kali 50, atau 550, sama dengan 6 dikali 1.550.000. Nah, kita tinggal mengalihkan 6 dikali 1.550, yaitu berapa? 9.300.000 ya. Jadi jumlah totalnya 9.300.000. Ini kalau kita menggunakan konsep barisan aritmatika. Tetapi kalian juga bisa menggunakan manual, yaitu di data seperti yang warna merah sampai dengan bulan ke-12.
Setelah itu dijumlahkan. Oke, untuk nomor 12 ketemu jawabannya B. Bisa kita lanjutkan nomor 19? Ya, silakan. Oke, sudah ketemu? Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Kira-kira benar atau salah? Oke, kita bahas ya. Dalam kelompok diskusi terdiri dari 15 anak. Terdapat 6 anak laki-laki. Salah satu anak bilang, jika jumlah anak perempuan adalah 70% dari total anak dalam kelompok. Artinya apa? Apakah benar 70% itu adalah anak perempuan? Kita bisa cek di sini ya. Kalau 15 anak, 6 laki-laki, 6 LK ya, maka di sini perempuannya ada 9. Otomatis ya, karena ada 9, maka tinggal kita hitung apakah benar 9 perempuan ini adalah 70% dari 15 anak. Kita hitung prosentase. Berarti 9 per 15 dikali 100%. Tinggal kita sederhanakan ya. 9 dibagi 3 adalah 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Terus 5 dibagi 5 adalah 1. 100 dibagi 5 adalah 20. Sehingga ketemu hasil akhir 3 kali 20% atau 60%. Jadi jawabannya salah. Oke, yang menjawab salah ternyata itulah jawaban yang tepat. Silakan dicermati dulu. Kalau sudah, akan kita lanjut ke soal nomor 20. Ya, oke.
Kira-kira jawabannya yang mana? Silakan. Oke, ya. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Kita cek bareng-bareng. Rata-rata tiga bilangan asli berbeda adalah 12. Bilangan asli terbesar yang mungkin dalam kelompok bilangan tersebut. Jadi konsepnya sebenarnya gampang ya. Jadi kalau ada bilangan terbesar, maka ada bilangan terkecil. Otomatis karena ada tiga bilangan asli, katakanlah bilangannya A, B, C. Tadi ada terbesar berarti untuk mencari yang terbesar, kalian butuh yang terkecil. Otomatis bilangan terkecil pertama adalah angka 1. Kenapa angka 1? Karena di sini ada kata-kata bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah itu mulai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Biasanya banyak keliru antara membedakan bilangan asli dan bilangan cacah. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi, A, B, dan C. Bilangan asli terkecil pertama adalah angka 1, otomatis B-nya adalah angka 2. C-nya kita cari. Ya, dari sini kita cari rata-rata adalah 1 plus 2 plus C dibagi 3. Rata-ratanya tadi 12, sehingga 12 sama dengan 1 plus 2 adalah 3 plus C dibagi 3. Kita kalikan ya. 12 kali 3 sama dengan 3 plus C. Atau 36 sama dengan 3 plus C. C-nya ketemu 36 kurangi 3 sama dengan 33. Itu merupakan soal soal terakhir di Open Class TKA. Ya, sekarang akan kita berikan soal lagi di tambahan. Sudah saya share di grup. Ini saya bagikan dulu di grup kelas ya.
Udah kita berikan soal lanjutan ya. Silakan dibaca dulu untuk soalnya. Ini saya perkecil karena nggak cukup ya. Semoga di kalian terbaca. Oke, silakan dicoba dulu. Kira-kira untuk nomor satu jawabannya seperti apa? Oke, silakan dicoba ya. Saya kasih waktu 2 menit. Seorang guru matematika membuat akun TikTok untuk berbagi video edukasi matematika. Ia mencoba konsisten mengunggah video setiap hari, kemudian mencatat jumlah like dan unlike dari video yang diunggah. Orang-orang yang memberikan video like maupun unlike adalah orang yang merespon tayangan video di TikTok tersebut. Data interaksi selama 4 hari pertama adalah sebagai berikut. Jadi kita langsung fokus ke data 4 hari pertama, ya. Oke, untuk yang pertama ada like 150, unlike-nya 40, dan seterusnya. Kita langsung ke pembahasan soal pertama. Respon bersih dari hari ke-1 lebih kecil daripada hari ketiga. Ingat, respon bersih adalah jumlah like dan jumlah unlike. Berarti di sini kita bisa mencari respon bersih. Tinggal dijumlah aja. Untuk yang pertama 190, yang kedua 150, yang ketiga 270, yang keempat 230. Kita jumlah satu per satu. Terus kita cek apakah respon bersih hari pertama lebih kecil dari hari ketiga. Kita cek. Oh ya, jadi respon hari pertama 190, respon hari ketiga 270. 190 kurang dari 270 berarti di sini tepat. Yang kedua, konten video yang ditayangkan lebih banyak mendapatkan penilaian negatif dari orang. Jawabannya salah. Karena apa? Atau tidak tepat ya. Karena kalau kita jumlah itu lebih banyak like daripada unlike. Untuk yang ketiga, respon bersih terendah terjadi pada hari kedua. Nah, kita cek dari sini mana yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil adalah ini.
Otomatis di sini terjadi pada hari kedua. Jadi jawabannya benar. Oke, bisa kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih mengacu data pertama, disebut soal grup. Artinya apa? Bacaan ada satu, tetapi digunakan untuk beberapa soal dan beberapa jenis soal. Misalkan untuk soal yang pertama ini model benar salah. Ini sebenarnya ya. Jadi model benar salah dia main centang antara yang tepat dan tidak tepat. Untuk soal model kedua itu adalah soal pilihan ganda. Berarti kita cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia. Berdasarkan teks tersebut, jumlah respon bersih yang diperoleh selama 4 hari adalah titik, titik, titik. Berarti kita harus menjumlah mulai dari hari pertama sampai hari keempat, yaitu respon bersih sama dengan 100, berapa tadi? 190, ya, 190 ditambah 150 ditambah 270 ditambah 230, ya. Kalau kita jumlahkan ini dengan ini berapa? 340. Ini dengan ini 500. Kok 500? Ya 500 ya. Ini enggak ada jawabannya ini ya. Harusnya 840. Oh, ini sepertinya saya keliru ini. Keliru maksud dari catatannya. Kita ulang, kita ulas ulang. Mulai dari yang pertama ya. Mohon maaf. Jadi di sini yang dimaksud respon bersih, nah coba dilihat ya. Yang dimaksud respon bersih itu kan jumlah like dan jumlah unlike. Tetapi di sini ada catatan bahwa untuk like dihitung sebagai bilangan positif, untuk unlike dihitung sebagai bilangan bulat negatif. Artinya untuk setiap unlike dia nilainya minus. Ya, setelah itu baru kita jumlah respon bersih. Berarti untuk hari pertama respon bersihnya adalah 150 dikurangi 40 atau 110. Untuk hari kedua respon bersihnya 120 dikurangi 30 adalah 90. Hari ketiga 200 dikurang 70 adalah 130. Hari keempat 180 dikurang 50 sama dengan 130. Nah, ini sudah benar ya. Baru kita cek untuk soal yang pertama. Respon bersih hari satu lebih kecil dari hari ketiga. H1
Apakah lebih kecil dari H3? Jawabannya tepat. Karena apa? H1-nya 110 kurang dari 130. Yang kedua, konten video yang ditayangkan lebih banyak mendapatkan penilaian negatif dari orang. Ini salah. Karena apa? Kalau kita jumlah, lebih banyak like daripada unlike. Ya. Untuk yang ketiga, respon bersih terendah terjadi pada hari kedua, yaitu 90. Ini juga benar, ya. H2 sama dengan 90. Oke. Untuk soal nomor 2, kita disuruh mencari jumlah H1 sampai H4. H1-nya adalah 110, H2-nya 90, H3-nya 130, H4-nya 130. 110 dan 110 dan 90 adalah 200. Ya, ini 200, ini 260. Kalau kita tambah adalah 460. Jadi jawabannya yang C. Oke, tadi ada kekeliruan mengenai nilai dari unlike. Ya. Oke, silakan dicoba untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini soal model checkbox atau model pilihan ganda kompleks, di mana kita diberikan kesempatan untuk eh, memilih lebih dari satu. Oke, silakan dicoba untuk soal nomor 3. Oke, kita cek bareng-bareng jawabannya. Oke, yuk kita cek bareng-bareng ya. Yang pertama, jumlah unlike ya. Jumlah unlike berarti kita harus melihat hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Kita jumlah ya. Untuk unlike itu hari ke-1 tadi 40, hari kedua 30, hari ketiga 70, hari keempat 50. Semoga benar. 40, 30, 70, 50. Ah, sudah benar ya. Berarti ini kita jumlah saja. 4 ditambah 3
7, 7 tambah 7, 14, 14 tambah 5, 19. Berarti benar 9, 190. Untuk yang kedua, selisih orang yang menyukai dan tidak menyukai tayangan selama 44 hari adalah 130. Nah, kita harus melihat juga data jumlah like. Jumlah like untuk hari pertama 150, hari kedua 120, hari ketiga 200, hari keempat 180. Kalau kita jumlah like-nya 15 ditambah 12, 27, 27 ditambah 20 adalah 47, 47 ditambah 18, berapa ya? 47, 7 tambah 8, 5, 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Berarti 650. Untuk yang ketiga itu salah ya. Harusnya 650. Nah, untuk yang selisih orang yang menyukai dan tidak menyukai tayangan adalah 130. Kalau kita lihat selisih antara yang like dan yang unlike ini lebih dari 130. Berarti ini juga salah. Yang keempat, jumlah orang yang merespon tayangan selama 4 hari adalah 840. Ah, ini tadi yang kita salah hitung ya. Berarti benar. Oke, untuk yang nomor 3, jawabannya adalah benar, salah, salah, benar. Untuk yang pernyataan 4, ini sebenarnya bisa dicek dari jumlah ini. Jadi jumlah yang merespon tayangan itu 650 ditambah 190 atau 840 ya. Ini tadi yang kita salah persepsi cara menghitung unlike. Oke, nomor 3 saya kira cukup, bisa dicek dulu, dipahami sebelum kita lanjut untuk soal nomor 4. Ya, nomor 4 silakan dicoba.
Oke, apakah sudah ada? Benar, salah, benar, salah. Ya, kita cek di sini. Oke ya, nomor 4, kita cek bareng-bareng. Toko murah meriah menawarkan diskon untuk menarik minat pembeli. Pada label barang yang didiskon, tercantum harga dan besar diskon. Berikut daftar nama barang beserta harga dan besar diskonnya. Seorang pelanggan bernama Tiko membeli keempat barang pada daftar. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban bisa lebih dari satu. Artinya apa? Kita disuruh memilah harga barang dan besar diskon. Ingat, untuk mencari diskon itu adalah prosentase dikali harga awal. Lalu, setelah ketemu, untuk mencari harga akhir itu tidak lain adalah harga awal dikurangi diskon. Oke, kita cek satu persatu ya. Untuk yang pertama, baju. Baju itu kan diskon 15%. Berarti bisa kita tuliskan diskon sama dengan 15 per 100 dikali 90.000. Coret, coret ya. Dibagi 100 ya. Nah, terus tinggal dihitung 15 dikali 9 adalah 135. Nolnya 2. Ini diskon untuk baju. Terus ada celana. Diskon celana 8%. Berarti 8 per 100 dikali 250.000. Karena harga celana 250.000. Dibagi 100 ya. Terus 25 dikali 8. Yaitu 200. 200 ditambahi 0,2 atau 20.000. Terus sepatu. Sepatu diskonnya 10%. Artinya 10 per 100 dikali 85.000. Dibagi 100, dibagi 100 ya. 10 dikali 85 adalah 8. 50 tambahi 01 atau 8.500. Yang terakhir sandal, diskonnya Ya, 5 per 100 dikali 50.000 dibagi 100, dibagi 100. 5 kali 500 adalah 2.000.
500. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwasanya nilai diskon terbesar terdapat pada celana, yaitu sebesar 20.000. Jadi untuk yang pertama, jawabannya benar. Untuk yang kedua, kita bisa hitung juga ya. Penghematan dari baju lebih kecil daripada pembelian sepatu. Baju diskonnya 13.500, kalau sepatu 8.500. Berarti salah ya. Ini baju lebih besar dari sepatu. Oke. Untuk yang ketiga, total penghematan dari pembelian keempat barang adalah 44.500. Artinya apa? Kita disuruh menghitung semua diskon yang sudah kita uraikan. Jadi totalnya untuk yang nomor tiga ya, total sama dengan 13.500 ditambah 20.000 ditambah 8.500 ditambah 2.500. Udah tinggal dijumlah saja ya. 13 ditambah 20 adalah 33. 33 ditambah 8, 41. 41 ditambah 2, 43. 500 ditambah 500 ditambah 500 adalah 1.500. Berarti 44.500. Ya, berarti untuk yang opsi yang ketiga itu benar. Sekarang opsi yang keempat. Selisih penghematan terbesar dan terkecil adalah 11.000. Kita cek. Terbesarnya itu terbesarnya itu 20.000. Terkecilnya 2.500. Berarti selisihnya ini tinggal dikurangi ya. Jadinya 17.500. Berarti ini salah. Oke, silakan dicermati. Itu sudah benar ya teman-teman kalian yang sudah menjawab. Ya. Nanti PDF-nya akan saya share di grup ya. Oke, sekarang silakan dicek nomor 5. Oke, satu orang sudah menjawab, dua orang menjawab. Oke ya.
Oke, kita bahas. Jadi untuk yang nomor 5 sebenarnya ini nggak susah, tetapi butuh ketelitian. Yang pertama, yang perlu kalian kerjakan itu bagilah angkanya dulu ya. Jadi misalkan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Sekarang lihat pilihan ganda. Yang ada angka empatnya, oh ternyata A ada, C ada, B ada, D ada. Berarti semuanya memenuhi. Kita cek yang A. Ingat, pangkat atas dan pangkat di bawah itu cukup diambil selisih. A pangkat 7 dengan A pangkat 2 lebih banyak yang di atas. Selisihnya berapa? 7 dengan 2 adalah 5. Berarti hmm, tadi 4 ya. A pangkat 5 karena dia ada di atas. Lanjut, B-nya dihitung. Yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 5. Lebih banyak yang bawah. Berarti ditulis B pangkat 5 dengan 3. 2. C-nya yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat 2. Ada selisih 1. Sehingga di sini posisinya C itu di bawah. Karena apa? Lebih banyak pangkat yang di bawah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, silakan dicermati. Kalau sudah, akan kita lanjut untuk soal nomor 6. Taksiran terdekat untuk hasil dari 3 akar 27 dikurangi 2 akar 48 dan ditambah akar 75. Ini merupakan konsep eh, bilangan bentuk akar dan pangkat. Ya, jadi kita tinggal tulis saja 27 itu 9 kali 3 dikurangi 2 akar 48 itu 16 kali 3, 75 itu 25 kali 3. 9 di akar bisa, 16 di akar bisa, 25 di akar juga bisa. Ya, sehingga tinggal menyelesaikan. Ini 3 dikali akarnya 9 adalah 3. Akar 3 tetap dikurangi 2 kali akarnya 16 adalah 4. Akar 3 tetap plus 25 di akar adalah 5. Akar 3. Tinggal diselesaikan. 9 akar 3 dikurangi 8 akar 3 ditambah ditambah 5 akar 3. Jadi tinggal diselesaikan aja. 9 9 dikurang 8 adalah 1. 1 ditambah 5 adalah 6. Berarti ini 6 akar 3. Atau 6 dikali 1,73. Kalau kita buat perkiraan, ini taksiran terdekat.
1,73 itu lebih dekat ke angka 2. Berarti ini boleh tak tulis 6 kali 2 sama dengan, nih kok 11, 12. Jadi jawaban nomor 6 adalah 12. Ada yang memilih 10, alasannya ketemunya 10,38. Ya, kita menggunakan taksiran. Ingat, konsep dari taksiran itu kita kalikan dengan angka terdekat. Angka terdekat dari akar 3 itu adalah angka 2. Jadi memang untuk taksiran itu ada yang pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Ya, jadi taksiran itu berbeda dengan hitungan kita sebenarnya. Intinya taksiran itu kalian disuruh mencari nilai yang paling gampang. Jadi bulatkan aja ke atas atau ke bawah. Kalau dia nilainya lebih dari setengah, berarti dia bulatkan ke atas. Kalau dia nilainya kurang dari setengah, maka otomatis langsung saja bulatkan ke bawah. Jadi tidak ada istilahnya angka di tengah-tengah. Mau pakai misalkan 1,73, kita mau bulatkan ke 1,5 biar gampang. Itu enggak. Jadi tetap, nah, taksirannya itu ke atas atau ke bawah. Tapi untuk yang menjawab angka 10 itu juga diperbolehkan dalam artian kalian memiliki alasan yang pas. Tetapi karena di sini, ya, di sini dalam rangka ujian, jadi lebih tepatnya kita menggunakan konsep taksiran terdekat atau kita bisa menggunakan pembulatan penuh dari angka yang ada. Jadi jawabannya adalah 12. Memang taksiran ini tidak ada patennya. Yang paten itu hanya menyatakan bahwa untuk nilai lebih dari lebih dari setengah atau lebih dari 0,5, maka dia taksirannya menggunakan taksiran atas dan sebaliknya. Ya, silakan dicek dan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut di nomor 7. Insya Allah nomor 7 ini saya kira nomor terakhir untuk materi hari ini. Ya, karena nanti tepat jam setengah 8 saya harus pindah Zoom. Pindah kelas maksudnya ya. Oke, nomor 7. Denah taman PKK digambar dengan skala 1:200. Pada denah taman tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm. Lampu penerangan dipasang di sekeliling taman dengan jarak 2 meter antar lampu. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Oke, kita lihat bahwasanya yang pertama denah, ya, ada panjang 6 cm, lebar 3 cm.
Kalau kita cari jarak sebenarnya atau panjang sebenarnya, itu tidak lain adalah panjang peta, panjang gambar atau panjang peta dibagi dengan skala atau 6 dibagi 1/200 atau 6 dikali 200 per 1 adalah 1.200 cm atau 12 meter. Untuk lebarnya caranya sama, ketemunya 3 dikali 200 per 1 atau 600 meter, 600 cm ya, atau 6 meter. Oke, panjang taman yang sebenarnya adalah 12 meter. Jawabannya benar. Yang kedua, keliling taman yang sebenarnya adalah 32. Tinggal kita hitung ya, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 12 ditambah 6. Harusnya 36. Jadi ini salah. Yang ketiga, luas taman yang sebenarnya adalah 72. Luas sama dengan panjang kali lebar. 12 kali 6 sama dengan 72. Benar. Banyak lampu penerangan di sekeliling taman adalah 9 buah. Kita cek bareng-bareng ya. Tadi jarak antar lampunya itu 2 meter. Padahal kelilingnya ada 30. Nah, berarti banyak lampu itu sebenarnya 36 dibagi 2 atau 18 lampu. Oke, ini juga salah. Oke, silakan dipahami dan dicermati untuk soal nomor 7. Untuk yang bertanya terkait tryout, tryoutnya sudah di-share di saluran ya. Nanti akan saya share langsung di grup. Oke, soalnya sudah saya share di grup. Silahkan yang ingin mengerjakan tryout, nanti insya Allah hari ini atau maksimal besok itu hasil tryout akan kita share. Karena hari ini tryout kita batasi sampai jam 23.59. Jadi paling enggak besok akan kita rekap dan kita umumkan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita malam ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga sedikit yang bisa saya berikan bisa juga menambah menambah ilmu kita, menambah manfaat bagi diri saya sendiri maupun manfaat untuk kita semua. Dan juga satu informasi TKA yang terpenting bahwasanya ketika TKA nanti eh, hindari semua kecurangan yang ada karena di saat MA kemarin ternyata ada yang terlihat kamera sedang istilahnya membuka catatan kecil. Padahal itu terlihatnya bukan kamera sendiri, tetapi dari kamera temannya. Alhasil,
yang bersangkutan dicoret dan digagalkan. Kalau di MA atau SMA, karena nilai TKA ini dipakai untuk lanjut ke perguruan tinggi, maka dia digagalkan dan di blacklist dari semua ujian masuk perguruan tinggi. Tapi untuk jenjang SMP dan MTS, itu nanti efeknya ketika kita mau mendaftar di SMA, SMK, baik negeri maupun swasta. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live dari room.